Pemuda ini bernama Grecia. Dia adalah anak dari seorang crazy rich Rusia. Malam itu di diskotik seperti biasa, kerjaan Grecia tiap harinya cuma main cewek dan ngabisin duit bapaknya doang. Pas si cewek nolak permintaan Grecia buat tidur bareng, dia langsung ngusir tuh cewek keluar terus ninggalin begitu aja. Di tengah jalan dia diberhentiin oleh polisi gara-gara suka ngebut-ngebutan. Waktu Pak Polisi nyuruh keluar, dengan sombong Grecia malah nyogok ngelemparin duit segepok ke mukanya. Pak Polisi pun menolak sogokan itu dan tetap memaksanya berhenti. Bahkan sampai Pak Polisi ke bawah di kap mobilnya Grecia, terus nyungsep guys. Beberapa jam kemudian ayah Grecia yang bernama Pavel datang ke penjara. Kepala polisi kasihan pada Pavel karena hampir setiap minggu Grecia selalu keluar masuk penjara gara-gara membuat onar. Melihat wajah songong anaknya yang tak menyesal sama sekali, Pavel benar-benar bingung harus berbuat apa lagi. Setelah membayar uang jaminan untuk membebaskan Grecia, Pavel pun meluapkan semua kemarahannya. Semenjak ibu Grecia sudah meninggal, dia sudah lelah harus selalu mengurus semua masalah ini sendirian. Tapi Grecia tetap bodoh amat. Dia malah ngencing sembarangan dan merokok di depan bapaknya. Karena muak, Pavel pergi dari sana. Ia lalu curhat ke pacarnya yang bernama Anastasia. Anastasia ini adalah produser di salah satu acara stasiun TV. Mendengar kelah kesah Pavel, Anastasia menyarankan untuk berkonsultasi dengan seorang produser film horor kenarannya yang bernama Lev. Lev ini punya banyak ide-ide kreatif dan mungkin juga punya ide bagaimana cara mengubah Grecia. Esok hari mereka berdua datang ke kantor Lev. Di dalam terlihat Lev sedang menguji coba mesin gantung dirinya yang dia buat sendiri untuk keperluan film horor terbarunya. Setelah mendengar cerita dan masalah Pavel, Lev menyuruhnya tak perlu khawatir karena dia sudah terbiasa menangani kasus anak-anak nakal seperti ini. Lev berkata bahwa anak nakal akan cepat berubah bila dia dikasih shock terapi. Tapi Pavel memberitahu bahwa tingkat kenakalan Grecia ini sudah sangat melewati batas. Dia meminta cara shock terapi yang lebih ekstrim dari biasanya kepada Lev agar Grecia bisa berubah total. Mendengar permintaan barusan, Lev pun dapat ide. Suatu malam ketika Grecia baru saja keluar dari diskotik, dia kaget melihat mobilnya diderek. Dengan panik dia langsung mengejarnya. Tapi tiba-tiba dari belakang Grecia ditembak oleh sniper misterius hingga pingsan. Pagi hari di suatu kandang, Grecia dibangunkan oleh seorang pekerja bernama Artyom. Mendadak muncul pengawas menarik Grecia keluar sambil memarahinya karena malas-malasan. Akibat keributan tersebut, putra bangsawan pemilik tanah bernama Alexei datang memberikan cambuk pada si pengawas untuk mencambuk Grecia. Tak lama kemudian muncullah ayah Alexei. Grecia yang kebingungan pun terus memberitahu bahwa dia adalah anak orang kaya terpandang. Dia bersumpah akan melaporkan mereka semua ke polisi. Mendengar kata polisi, mereka semua tertawa heran, seakan tak mengerti apa itu polisi yang jenisnya ia maksud. Bangsawan lalu menyuruh pengawas mencambuk Grecia agar tak kurang ajar. Beruntung hukuman kali ini tak terlalu berat. Waktu bangsawan pergi, Artyom buru-buru membawa Grecia kembali lagi ke kandang. Di dalam kandang, Grecia masih kebingungan, langsung kabur dari sana. Para warga sekitar bingung melihat tingkah laku anak Grecia ini. Di tengah jalan dia dihadang pengawas. Grecia pun lari sekencang-kencangnya sampai nyebur ke dalam kolam. Selesai mengeringkan badan dan diberi pakaian ganti, Grecia marah-marah kenapa pakaiannya seperti karung beras. Tak hanya itu, Grecia juga bertanya apakah tak ada satupun orang yang di sini tahu HP Android, pesawat terbang, internet, mobil, serta Donald Trump. Waktu dia bertanya tahun berapa sekarang, Artyom menjawab tahun 1860-an. Mendadak si pengawas kembali muncul, lalu membawa Grecia ke tempat hukuman. Akibat mencoba kabur tadi, Grecia jadi dianggap sebagai pemberontak dan akan dihukum mati bersama para pemberontak lainnya. Melihat mayat-mayat digantung serta ada tangannya yang dipotong di depan kedua matanya, Grecia sangat ketakutan. Beruntung pas mau digantung tiba-tiba datang putri si bangsawan bernama Polina. Polina menyuruh mereka semua berhenti sambil mengatakan kalau dia tidak mau ada yang dihukum mati di hari ulang tahunnya. Tak lama kemudian kakaknya bersama ayah Polina pun datang. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka bertiga. Sementara Grecia hanya bisa terdiam pasrah ketakutan. Karena Polina terus-menerus memohon, sang ayah akhirnya membatalkan seluruh hukuman mati di hari itu. Setelah hukuman dihentikan, dengan gembira Artyom berterima kasih pada Polina yang telah menyelamatkan sahabatnya.
Namun di tengah kegembiraan itu, Gracia menahan tangis, tak tahu harus berkata apa dan berbuat apa. Ini pertama kali dalam hidupnya Gracia berada dalam hidup dan mati. Di atas terlihat ada seekor burung elang terbang melewati mereka. Si burung terus terbang hingga sampai ke suatu bangunan. Ternyata burung itu adalah kamera drone. Dan ternyata kejadian di desa kuno itu hanyalah settingan Pavel, Anastasia, serta Lev. Pavel telah menyewa satu desa jadi lokasi syuting, cuma untuk merubah karakter Gracia. Semua sudah terencana dengan matang, mulai dari para aktor profesional, kamera terpasang di seluruh penjuru desa, sniper yang siap siaga membius Gracia jika sewaktu-waktu ada masalah. Bahkan Anastasia sampai turun langsung memimpin proyek menggunakan pengalamannya seperti saat menjadi produser TV. Ketika jam istirahat, sutradara menjelaskan bahwa selama di desa, para aktor dilarang memakai benda-benda modern seperti cincin, anting, BH, dan sempak juga guys. Wajib dilepas karena pada tahun itu sempak masih belum ditemukan. Di saat aktor lain sibuk briefing, Alexei justru malah pacaran dengan salah satu aktris bernama Liza. Pas lagi asyik ngobrol, sutradara memberikan skrip naskah untuk scene berikutnya dan menyuruh Liza segera bersiap-siap. Sementara di kandang, Gracia masih bingung kenapa dia bisa berada di masa lalu. Ia berpikir mungkin truk penderek mobilnya kemarin malam adalah mesin waktu, sama seperti di film yang pernah dia tonton. Karena merasa tak ada jalan kembali ke masa yang lalu, Gracia pun pasrah. Dengan terpaksa dia menerima keadaan dan mencoba menjalani hari-harinya sebagai pengurus kuda. Mulai dari tidur di kandang, makan bubur tanpa lauk, membersihkan kotoran kuda, dicambuk dan harus mengumpulkan dedaunan untuk makanan kuda. Hari demi hari berlalu. Kini Gracia mulai terbiasa dengan kehidupannya di desa. Namun ada satu hal yang sangat ia rindukan, yaitu internet. Di sisi lain, Pavel terlihat dilema. Dia bingung kenapa karakter anaknya tak ada perubahan sama sekali. Lev lalu menyuruh Polina berakting menangis untuk mengajarkan Gracia tentang rasa simpati atau kepedulian. Sambil menangis, Polina curhat. Dia sedih gara-gara dijodohkan dengan pria kaya tua bangka. Tapi bukannya simpati, Gracia justru menyuruh Polina menerima perjodohan tersebut. Toh kalau nanti si pria kaya itu mati, hartanya bakalan diwarisin ke Polina semua. Melihat reaksi Gracia barusan, Polina, Lev, dan Pavel kecewa karena mereka gagal. Keesokan harinya, Gracia memberitahu Artyom bahwa dia berhasil mencuri seekor ayam. Dia nggak peduli ketahuan bangsawan. Pokoknya hari ini dia mau makan daging ayam. Tak lama kemudian, ketika Artyom selesai kerja, dia bertanya kemana ayam hasil curian tadi. Gracia yang menjawab kalau ayamnya sudah dihabiskan sendirian, tanpa mau membagi sedikit pun pada Artyom. Siangnya pengawas mengumpulkan seluruh pekerja karena ada satu ekor ayam telah hilang dicuri. Pengawas lalu menghukum salah satu dari mereka secara acak, dan sialnya terpilihlah si Artyom. Gracia di situ terdiam cuek, padahal sahabat dekatnya sendiri sedang dicambuk gara-gara ulahnya. Melihat reaksi itu, lagi-lagi Pavel kecewa. Rencana mereka untuk menumbuhkan rasa simpati Gracia pun gagal. Di sungai waktu Gracia sedang asik mancing, datang Artyom marah-marah akibat Gracia tak mau mengaku. Di tengah obrolan, Gracia tak sengaja melihat celana dalam Lisa. Gracia yang merasa aneh, bukankah di zaman itu harusnya belum ada sempak modern kayak gitu guys? Saking penasarannya, Gracia sampai maksa pengen lihat sempaknya Lisa lagi. Beruntung Lisa berhasil melarikan diri. Sore hari, Gracia kembali pergi menemui Lisa untuk meminta maaf soal kejadian tadi. Dia menyesal telah berbuat tak sopan pada Liza. Pavel di situ mulai bisa tersenyum. Ini pertama kalinya ia bisa mendengar putranya minta maaf. Malamnya ketika seluruh warga desa sedang berpesta, Polina masih mencoba mengambil hati Gracia. Polina mengatakan bahwa lebih baik dia bunuh diri di sungai daripada harus menikahi pria tua yang nggak mencintainya. Si Gracia malah nyuekin dia. Dia malah pergi untuk mengobrol berduaan bersama Liza. Lev lalu pura-pura kasih kode agar Lisa pergi menyusul Polina ke sungai. Setelah berhasil menyelamatkan Polina, Gracia kemudian membawanya ke kereta kuda. Di dalam Polina mencoba menggoda, namun Gracia menolak. Ia memilih pergi ke rumah Liza untuk minta maaf. Maaf karena tadi telah meninggalkannya. Esok hari Lev memberitahu Liza kalau kejadian semalam tak sesuai skenario. Awalnya Lev ingin membuat Gracia dan Polina saling jatuh cinta, tapi Gracia justru jatuh cinta pada Liza. Lev pun berencana menulis ulang skenario.
Mulai sekarang pemeran utama wanita menggantikan Paulina. Saat sedang siap-siap, Liza cerita ke pacarnya yaitu Alexi kalau dia dapat peran utama menjadi pendamping Gracia. Liza meminta Alexi tak perlu cemburu apapun yang terjadi nanti. Dia janji tak akan jatuh cinta pada Gracia. Siang hari sang bangsawan marah gara-gara Alexi membuat onar di pusat kota. Akibat perbuatan itu, penjaga kota sekarang sedang menuju ke sini untuk menghukum cambuk Alexi. Karena tak ingin anaknya dihukum, bangsawan lalu memanggil Gracia. Di dalam rumah, bangsawan meminta Gracia menggantikan hukuman Alexi. Jika bersedia, maka dia berjanji akan memberikan surat kebebasan perbudakan untuk Gracia. Sore harinya, Gracia pun dihukum cambuk oleh sang penjaga desa dan menanggung perbuatan Alexi. Setelah menerima hukuman, Gracia pergi meminta surat pembebasannya. Namun Alexi malah mendorong dan meludahi Gracia sambil berkata bahwa Gracia akan tetap menjadi budak selamanya. Ini pertama kali Gracia merasakan bagaimana rasanya ditipu. Meski sakit hati, dia tak bisa melawan. Hari demi hari berlalu. Gracia dan Lisa kini terlihat sudah semakin akrab. Mereka berdua saling menghabiskan waktu bersama, saling bercerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Hingga suatu hari saat sedang jalan-jalan, tanpa sengaja Gracia melihat kamera drone elang di atas Error terbang berputar-putar di atas mereka. Dalam studio, Lev, Anastasia, Pavel, serta para kru lain pun panik. Dengan sigap Lisa improvisasi mengatakan bahwa burung elang di atas memang selalu terbang begitu. Elang itu sudah mengikuti Lisa dari kecil, bahkan dianggap seperti malaikat pelindungnya. Beruntung tak lama kemudian drone tersebut kembali normal. Ketika Gracia ingin mengantar Lisa pulang, mereka bingung kenapa kereta kuda tiba-tiba bergoyang-goyang. Melihat pacarnya selingkuh, Lisa berusaha tetap profesional. Ia menjaga akting seolah tak saling mengenal, lalu pergi dari sana. Akibat kejadian itu, Alexi dan Paulina dipecat. Karena kemarin Lisa terlihat sedih, malam ini Gracia ingin memberinya kejutan agar kembali ceria. Dia mengajak Lisa makan malam romantis walaupun cuma di dalam gudang sederhana. Tapi Gracia melayani Lisa begitu lembut. Selesai makan, mereka bersama-sama memandangi indahnya bintang. Di momen itu, Gracia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Melihat perhatian tulus Gracia, hati Lisa perlahan-lahan mulai luluh. Mereka berdua akhirnya berciuman di bawah indahnya bintang-bintang. Ketika momen bahagia tersebut, Lev, Pavel, serta Anastasia juga ikut senang. Beberapa hari setelah dipecat gara-gara sakit hati, Paulina membongkar bagaimana proyek buatan Pavel. Si pembawa acara yang kaget lalu mengatakan kalau Pavel telah melanggar hak asasi manusia karena telah menyiksa anaknya sendiri. Keesokan harinya, polisi pun melakukan penyelidikan. Melihat berita tersebut, mereka kemudian mengumpulkan semua kru untuk menyusun rencana skenario ulang. Skenario bagaimana cara membuat akhir cerita happy ending. Sebelum polisi datang, seketika Lev dapat ide untuk membuat Gracia menjadi seorang pahlawan. Besoknya drama dimulai. Saat Gracia dan Lisa sedang berduaan, Artyom datang memberitahu bahwa suku Mongol datang menyerang, bahkan mengancam akan membakar seluruh desa. Waktu sampai terlihat pasukan Mongol bersenjata lengkap sudah menguasai desa. Pemimpin pasukan Mongol kemudian menunjuk salah satu wanita untuk dijadikan istri. Karena tak terima, ayah si wanita berusaha melawan. Sayangnya dia tewas dipenggal. Pemimpin pasukan Mongol itu lalu memilih satu wanita lagi, yaitu adalah Lisa. Tapi bukannya menjadi pria sejati yang menyelamatkan sang kekasih seperti pahlawan, Gracia malah pergi ketakutan. Meski Lisa berkali-kali memohon Gracia tetap pergi. Dalam studio semua orang kecewa karena polisi sebentar lagi akan datang. Dengan panik, Anastasia buru-buru memerintahkan semua kru merapikan barang-barang. Pavel juga menyuruh Lev untuk segera membius Gracia, tapi dia menolak. Dia masih percaya kalau Gracia pasti akan menyelamatkan Lisa. Di tengah-tengah perdebatan, mereka mendengar suara Gracia sedang berdoa meminta bantuan pada burung elang yang bisa dianggap sebagai malaikat penjaganya. Ia berdoa memohon diberi keberanian untuk menolong sang kekasih. Kemudian dengan gagah berani Gracia menaiki kuda sambil membawa sebatang tongkat, lalu melawan para pasukan Mongol dan bergegas menyelamatkan Lisa seperti seorang pahlawan. Tepat saat mereka berdua pergi, di waktu bersamaan polisi datang mengepung. Dengan tenang, Anastasia, Pavel, serta Lev menjelaskan bahwa mereka sekarang sedang syuting film dokumentasi untuk acara pernikahan Anastasia dan Pavel. Polisi yang tak punya cukup bukti karena tak menemukan Gracia dimanapun terpaksa percaya dan meninggalkan tempat itu.
Sementara itu, Gracia membawa Liza pergi sejauh mungkin dari desa. Hingga ketika keluar dari hutan, Gracia melihat pom bensin. Gracia sangat bingung saat Liza ingin jujur menceritakan semua kebenarannya. Tiba-tiba dari belakang sniper menembak Gracia dengan peluru bius. Gracia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ketika sadar, Gracia diberitahu kalau dia sudah 3 bulan koma akibat tertabrak mobil. Gracia di situ shock. Apakah seluruh kehidupannya bersama Liza selama ini hanyalah mimpi? Hari demi hari Gracia coba lalui seperti dulu lagi. Dia pergi ke klub malam dan jalan-jalan menggunakan mobil sport mahalnya. Namun aneh, Gracia tak seperti dulu. Tanpa kehadiran Liza, hidup Gracia terasa hampa. Ia lalu meminta maaf, bahkan memberikan mobil sportnya pada Pak Polisi yang dulu pernah dia hina. Hingga sampailah pada suatu malam saat sedang minum di bar, Gracia tak sengaja bertemu Paulina dan Alexi. Semenjak putus dari Liza, sekarang mereka berdua pacaran. Awalnya mereka ingin tutup mulut, pura-pura tak mengenal Gracia. Tapi karena tak tega, Paulina dan Alexi pun akhirnya memutuskan menceritakan semua kebenarannya. Esok pagi mereka mengantarkan Gracia ke tempat Liza. Melihat wanita yang sangat dia cintai muncul di hadapannya, Gracia begitu bahagia. Ternyata Liza bukanlah mimpi, Liza benar-benar nyata. Beberapa waktu kemudian, Gracia mengajak Liza menghadiri pernikahan sang ayah dan Anastasia. Setelah mengucapkan selamat, Gracia lalu mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya. Meski Pavel telah berbohong, namun Gracia tak marah. Dia justru berterima kasih. Terima kasih karena telah menjadi ayah yang peduli dan telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kini terlihat Gracia sudah memulai sebuah bisnis baru bersama Liza dan juga Artyom, serta para kru lainnya. Bisnisnya unik, dia menjadi produser sekaligus aktor dalam proyek drama settingan untuk merehabilitasi anak nakal seperti Gracia dulu, agar bisa merubah menjadi anak baik seperti Gracia yang sekarang. Film pun tamat.